nggak pernah sih berpikir aku untuk menjadi selebgram sih, soalnya aku memang suka bahasan dia biasanya kayak gitu. Aku lebih kayak ke bisnis jual baju, aksesoris dan lain-lain kayak gitu. Gimana nih tentang diundang di TikTok? Ya jadi aku kan termasuk sering FYP ya, kalau apapun yang aku lakukan. Jadi aku langsung dapat undangan dari TikToknya langsung sama Pak Sangker juga sih. Karena memang kebenaran aktif banget kan, apalagi zaman sekarang tuh orang udah mulai kurang nonton TV, jadi lebih ke sosmed. Nggak pernah sih berpikir aku untuk menjadi selebgram sih, soalnya aku memang suka bahasan dia biasanya kayak gitu. Aku lebih kayak ke bisnis jual baju, aksesoris dan lain-lain kayak gitu. Gini, jadi kalau orang terkenal tuh pasti kan, kenapa orang pengen terkenal? Pasti tujuannya uang. Sebenarnya saya mau aja sih, cuman dulu pengen banget kayak jadi artis lah, ngapain selebgram. Cuman karena kita harus sadar kredibilitas kita apa di situ. Nah, aku lebih menjalani, misalnya aku sukanya bisnis, passionnya. Nah, itu aku sih gini ya, kalau kamu mau menuju suatu tempat, ada jalan tikus, ada jalan rame yang macet mana. Kalau aku gimana pun untuk mencapai jalan itu. Kalau mungkin terkenalnya karena sensasi juga nggak apa-apa sih. Kim Kardashian aja artis Hollywood juga lewat sensasi sih, dia nggak ada masalah. Lagi orang Indonesia kan suka pendidikan. Aku bahas pendidikan nggak laku tuh view-nya. Jadi kalau aku gini, pendidikan ada, motivasi ada, sensasi ada. Jadi ibarat pasar lengkap di situ. Istilahnya belum nyampe segitu sih, tapi kalau orang lain mungkin bisa ya. Tapi aku pernah menjual 1 jam 20.000 produk, 3.000. Kalau aku sih dari sini ya mungkin sensasi aku bisa kurangi lah ya. Jadi aku pengen lebih kayak selling produk lah, kan tadi banyak motivasi di sana. Kalau bisa dapat uang, sensasinya kurang-kurangnya aja gitu. Jadi kayak menginspirasi orang bahwa TikTok ini bisa bikin afiliasi, bikin orang yang nganggur itu punya earning money more kayak gitu. Kalau sensasi adalah sedikit-sedikit tapi lebih dibanyakin prestasi kayak gitu kalau bisa ya. Ya kalau aku sih sibuk ini sih konten terus, karena aku kan di platform aku laris banget view-nya, 50 juta, 60 juta view. Dibayar Facebook lumayan loh, 1 bulan 200 juta, kalau TikTok ya bisa 250 juta lah. Endorsement dan afiliasi juga. Coba kalau zaman dulu harus casting dulu lah apa, kalau zaman sekarang kan enggak. Maksudnya kita tuh punya kesempatan banyak, lu nggak usah jadi anak artis gitu loh untuk menjadi orang terkenal. Yang penting kamu punya sesuatu yang dikenal. Misal aku tentang Bollywood kan aku nggak ada kompetitor ya, satu bidang dimana kita kuasai. Itu kalau untuk popularitas nggak kalah loh sama artis. Kalau view kita hampir 100 juta, penduduk Indonesia 280, udah hampir masyarakat kita bisa tahu kita gitu. Jadi sosmed membantu uang, membantu famousnya juga sih semua. Ya pasti dapat pundi-pundi rupiah sih. Yang nggak menariknya, pertama kita kayak tertekan. Karena kalau kita biasa view-nya banyak, tiba-tiba nggak ada, kamu redup ya. Untuk mempertahankan supaya nggak redup itu kan di situ banyak hal yang kita lakukan gitu loh. Ya ibaratnya ngapain aja, gimana caranya supaya view-nya itu stabil tuh apa coba yang disukai masyarakat. Berarti tandanya kita harus terus belajar, menggali potensi-potensi yang ada supaya masyarakat ini nggak bosan. Karena orang Indonesia ini gampang viral tapi gampang ditinggalin loh. Untuk bertahan di sosial media lama itu sulit. Sebenarnya sih kalau aku belum terhitung kaya raya kayak selebgram lain ya, karena aku kebiayain adikku semua, orang tua aku kuliah gitu kan, walaupun terakhirnya mereka nggak selesai. Jadi kemarin tuh hartaku lebih banyak kayak aku sumbangkan ke keluarga. Tapi for this year aku benar-benar fokus mencintai diri sendiri sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting aku rela ngelakuin itu karena aku menjunjung tinggi pendidikan. Dinamo Kerja sampai ada di sini masih tetap bertahan tuh karena pendidikan loh. Tanpa pendidikan yang baik nggak bisa berkompetitor dengan TikToker lain atau selebgram lain. Karena kalau nggak ada pendidikan dan motivasi yang baik atau nilai-nilai, kita ditinggalin masyarakat cepat sih. Tapi kalau ada pendidikan tuh biasanya di sana tuh lebih dalam lagi. Oke.